Eh, Pertama mungkin saya awali dari kisahnya Nabi Ibrahim ya. Orang-orang itu kan tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya eh, sebagai bapak monoteism ya, bapak pelopor agama tauhid ya, monoteis ya. Padahal sebetulnya Ibrahim alaihissalam, dan ini pernah saya sampaikan, itu sebetulnya juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh keberhasilannya dalam hal pendidikan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan dia eh, seorang nabi yang termasuk banyak sekali meninggalkan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Anaknya kan seperti kita ketahui ada Nabi Ismail dan ada Nabi Ishak alaihi salam ya. Tetapi dalam perjalanannya keluar kota lah, kalau kita sekarang mungkin keluar kota ya, itu Nabi Ibrahim itu selalu memantau ya. Jadi selalu memonitor ya, bagaimana perkembangan spiritual Nabi Ismail, bagaimana perkembangan spiritual Nabi Ishak alaihissalam. Itu selalu dimonitor oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam konteks ini maka pendapat saya ya, apakah kemudian boleh anak-anak yang baru usia SD misalnya itu disekolahkan di sekolah atau bahkan ada yang ke pesantren? Menurut saya tidak masalah. Tapi dengan catatan, jangan sampai kemudian kita menempatkan putra-putri kita, anak cucu kita itu di pesantren dalam tanda kutip, kemudian kita biarkan ya, tanpa kemudian kita monitor. Yang banyak terjadi kan tidak ya. Kita sudah menyekolahkan di sekolah, kita sudah memasukkan putra-putri kita, anak cucu kita di pesantren, setelah itu seakan-akan kita lepas tanggung jawab. Yang terjadi kan kebanyakan seperti itu ya. Padahal idealnya kita bangun komunikasi dengan pihak sekolah, kita bangun komunikasi dengan pihak pesantren. Dalam rangka apa? Dalam rangka memonitor perkembangan spiritualnya, perkembangan intelektualnya, perkembangan sosial anak cucu kita itu seperti apa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian tanggung jawab kita dalam hal akhlak misalnya itu terpenuhi. Tanggung jawab kita terhadap perkembangan intelektual itu juga terpenuhi. Jadi kata kuncinya kita bangun komunikasi sebetulnya. Jadi dimanapun ada putra-putri kita, apakah di pesantren atau di rumah sekalipun ya, kita tidak lost control. Kita tidak kehilangan controlling terhadap anak cucu kita ya. Sehingga kita tidak sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, itu tidak ya. Tetapi justru sebaliknya, kita dapat memonitor, kita dapat memantau perkembangan anak dan cucu kita ya. Jadi kalau menurut saya jawabannya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam.